jika tiada dalil atas menimbang sifat al-munasib, garis miring sifat munasib tiada nas atau ijma', maka sifat tersebut dibagi menjadi dua. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa in lam yu'tabar ail munasibu fa in dalla dalilun alal ilghaihi fahuwa mulghan fala yu'allalu bihi qat'an kama fi jima'i malikin nahara ramadana fa inna halahu yunasibul takfira ibtidaan bisawmi li yartadi'a bihi dunal iktaqi id yashulu alaihi badlul mali fi syahwatil farji wa qad afta Yahya bin Kasiril Laythiyu al-Maghribiyu al-Malikiyu malikan bil Maghribi jama'a fi nahari Ramadana fi sawmi syahraini mutatabi'aini nadharan ila dhalika lakini syar'a algha'uhu bi ijabihil i'taqa ibtidaan min ghairi tafriqatin baina maliki wa ghairihi wa fil hasyati tiadatun ala dhalika wa isamma hadal qismu bil gharibi li bu'dihi anil i'tibari dan jika tidak dipertimbangkan orang artinya akan munasib. Fa'id, maka jika menunjukkan oleh satu dalil atas membatalkannya munasib, niscaya maka dianya munasib itu mulgha, dilarangkan atau dibatalkan, maka niscaya maka tidak diambil ilatkan orang dengannya munasib hal keadaan khatar, sebagaimana pada jima' raja pada hari Ramadan. Karena bahwa sesungguh keadaan raja, kondisi raja itu yunasib, cocok ianya hal kondisi raja akan mengkafaratkan pada permulaan dengan apa? Mengkafaratkan dengan puasa, supaya jera ianya raja dengannya puasa. Bukan iktak, bukan memerdekakan budak, karena mudah ianya merdeka iktak, karena mudah ianya iktak atasnya raja dengan memberi harta pada rindu farah. Padahal sungguh telah mengiftak oleh Yahya bin Kasiri al-Laythi al-Maghribi al-Maliki akan seorang raja yang ada di Maghrib
jamaah yang berhubungan badan ianya raja pada hari Ramadan dengan apa? Miftak dengan puasa 2 bulan berturut-turut karena nazaran ila zalika, karena melihat ila zalika kepada demikian yunasib lebih cocok, munasib lebih cocok kafarat pada permulaan dengan puasa. Lakin akan tetapi syariat permulaan syariat itu melarangkan ianya, membatalkan ianya syarik, akannya munasib dengan wajibnya seorang akan pemerdeka atau wajibnya raja atau seorang akan pemerdeka pada permulaan min ghairi, daripada selain beda antara raja dan selain raja. Dan sabit dalam kitab Hasyiah itu ada tambahan ala zalika, atas demikian iftak hukum jima. Wa sama, dan dinamakan ini pembagian dengan apa? Dinamakan dengan gharib, karena jauhnya pembagian atau jauhnya gharib daripada pertimbangan. Sambungan surah yang di belakang. Jadi wa illam yuktaba ail munasib. Ini cara memahaminya. Jika tidak dipertimbangkan ianya munasib, maksudnya jika tidak ada dalil atas menimbang sifat munasib, yaitu sifat munasib ini tiada nas, maka sifat tersebut dibagi menjadi 2 nama. Dibagi menjadi 2 nama. Pertama, jika ada dalil yang menunjukkan atas batas sifat munasib itu, maka sifat munasib tersebut dinamakan dengan nama al-mulgha al-gharib. Mulgha al-gharib. Kedua akan kami bahaskan di depan nanti pada video yang akan datang. Jadi jika sifat munasib ini tiada nas, tiada pertimbangan nas, tiada pertimbangan, yaitu tiada dalil atas menimbangnya sifat munasib, maka jika ada dalil yang lain yang menunjukkan atas batal sifat munasib tersebut, ini sifat munasib ini dinamakan sifat mulgha al-gharib. Maka jelas sifat ini tidak bisa diambil menjadi tidak bisa diambil ilah, tidak bisa menjadi ilah. Qat'an, hal kadang kata sepakat ulama tidak bisa dijadikan ilah. Qat'an. Contohnya seperti begini contohnya. Hukuman bagi seorang raja yang melakukan hubungan suami istri dalam bulan Ramadan. Ini contoh. Kondisi raja atau keadaan raja lebih cocok diberi hukuman kafarat pada awal kali atau permulaan kali dengan hukuman berpuasa, supaya raja ini jera, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Bukan pemerdeka pada awal kali, bukan pemerdeka. Karena kalau soal memerdekakan budak, ini soal gampang pada raja, karena raja banyak harta. Jadi raja banyak harta. Yang menjadi contoh di sini adalah memberi hukuman kafarat dengan berpuasa pada awal kali. Ini hukumnya kafarat dengan puasa. Alasan sifat munasibnya halahu yunasib. Ini sifat munasib, sifat yang menjadi ilah. Sifat yang menjadi ilah itu kondisi raja lebih cocok
di kafarat, diberi kafarat dengan puasa pada permulaan atau pada awal kali. Ini adalah menjadi sifat halahu. Kata halahu menjadi sifat yang menjadi hukum kifarat dengan puasa. Hikmahnya yaitu jera, supaya jera. Jelas. Yang menjadi hukum yaitu kafarat dengan puasa, yang menjadi sifat kata halahu. Kondisi raja lebih sesuai, lebih cocok di kafarat pada awal kali dengan puasa. Ini sifat. Ini sifat. Tapi ini sifat munasib lah halahu. Sifat munasib halahu. Sifat halahu di sini secara kata tidak bisa dijadikan ilah. Tidak bisa dijadikan ilah. Tidak bisa dijadikan ilah. Karena ada dalil yang menunjukkan atas batal sifat tersebut. Sifat halahu batal. Yaitu dalilnya yaitu syari mewajibkan pada awal kali memerdekakan budak. Bagi orang yang melakukan hubungan badan, hubungan suami isteri dalam bulan Ramadan, pertama kali yang diberi kafarah adalah memerdekakan budak, bukan berpuasa. Ini dalil syariat. Dalil syarak. Dalil syarak. Sedangkan sifat munasib di sini, munasib mulgha al-gharib di sini diberi lebih cocok hukuman kepada bagi raja, yaitu berpuasa, kafarat berpuasa. Diberi hukuman kafaratnya yaitu berpuasa. Jelas kan menentang dengan dalil? Makanya ulama secara kata tidak bisa sifat munasib ini bukan ilah, tidak bisa dijadikan ilah. Sifat munasib ini tidak bisa dijadikan ilah. Jelas. Sebagaimana Yahya bin Yahya berfatwa. Yahya bin Yahya berfatwa kepada seorang raja yang ada di Maghrib melakukan hubungan suami isteri dalam bulan Ramadan. Raja ini memfatwa oleh Yahya bahawa memfatwakan bagi raja yang melakukan hubungan suami isteri, yaitu fatwanya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yahya melihat kepada demikian, yaitu seorang raja cocok di kafarat, diberi kafarat dengan puasa, bukan memerdekakan budak. Tapi syarat kebalikan daripada fatwa Yahya. Syarat mewajibkan pada permulaan kali, yaitu memerdekakan budak tanpa membedakan antara raja dan bukan raja. Jadi kalau syarat awal kali pada permulaan, pada awal kali bagi orang yang melakukan hubungan suami isteri dalam bulan Ramadan diwajibkan memerdekakan budak, bukan berpuasa. Itu pada awal kali. Kalau tidak sanggup memerdekakan budak, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini syarat. Tapi fatwa Yahya di belakang, Yahya memfatwakan pada awal kali, yaitu berpuasa untuk raja ini, supaya raja ini jera, tidak akan mengulangi perbuatannya. Jelas di sini, jelas kan? Jadi makanya sifat munasib mulgha al-gharib dinamakan sifat munasib ini. Sifat munasib ini dinamakan sifat gharib al-mulgha karena ada dalil yang membatalkan sifat ini. Pertama, sifat munasib ini tidak ada dalil, tidak dipertimbangkan, tidak ada dalil. Kemudian kemudian ada dalil yang lain, ada dalil untuk membatalkan sifat ini. Makanya sifat munasib ini dinamakan sifat
mulgha al-gharib. Mulgha al-gharib. Pokoknya contoh di sini adalah halahu menjadi sifat munasib, sifat yang tidak ada pertimbangan syarak. Halahu, kata halahu yunasib takfira ibtida'a bisaumi, ini menjadi sifat. Hukumnya itu kifarat dengan puasa. Hikmahnya yaitu jera, supaya raja ini jera. Jelas contoh sudah ada, contoh sifat hikmah. Sifat munasib ini sedangkan dalilu ala ilghaihi, jika menunjukkan satu dalil atas membatalkan sifat munasib itu. Dalilnya mana? Itu dalil syarak. Pada permulaan, pada awal kali, bagi orang yang melakukan hubungan suami isteri dikifaratkan, diberi hukuman dengan memerdekakan budak. Ini dalil syarak yang membatalkan fatwa Yahya tadi. Jelaskah? Maka secara kata munasib mulgha ini tidak diambil ilat, tidak bisa menjadi ilat. Wa isama matan di depan lagi, wa isama hada qismi. Pembagian ini dinamakan dengan gharib. Makanya sifat munasib mulgha al-gharib, karena dinamakan dengan nama gharib karena sifat munasib ini jauh daripada pertimbangan syarak, tidak ada dalam nas, tidak ada pertimbangan nas, makanya dinamakan gharib. Tiga tu lon ulang dalam bahasa roh. Bahasa Aceh. Jauh tadi kamu kan. Jadi lagi yo. Menyo munasibnya tidak dipertimbangkan. Makna dia atau mafhum je lagi yo. Dali untuk iktibar munasibnya hana nas. Hana pertimbangan nas. Nyo akan dibagi dua. Pertama gharib, mulgha al-gharib. Yang kedua mursal, itu lika akan dibahas. Menyo mulgha nya nadali itu nyo ada batal sifat munasib. Nya mulgha kegunaan. Jadi mulghanya hana pertimbang munasib, sifat munasibnya hana pertimbangan syarak. Hana dipertimbangkan dengan nas atau dengan ijma' ulama lagi daliko. Kamu menyonya dari ditunjuk ada batal sifat munasibnya gebuhnan mulgha al-gharib. Menyo hana dari intilika akan bahas. Kamu kan? Fala yu'allalu, maka sifat munasibnya hanjit dacok kailat secara kata ulama, hanjit dacok ilat. Jelas. Sebagaimana bak contoh raja berhubungan badan dalam bulan Ramadan. Raja menjima inang dalam bulan Ramadan. Menyadari syarat menyuruh yang menghubungan badan, menjima inang dalam bulan Ramadan dari syarat menurut mazhab danyo punilekonyo pemerdeka budak, hana mampu pemerdeka budak baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kaya kan? Menyohan sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka yujuk makanan. Kaya kan? Sedangkan contoh ini langsung lagi ju dalam fatwa Yahya ju, dalam fatwa Yahya. Jadi lon ploh junyo ni. Bak contoh fatwa Yahya tu ulang ikut. Jadi lagi Yahya bin Yahya nyo adalah seorang ulama madhab Maliki, teman Maliki tu. Madhab Maliki, sahabat Imam Maliki.
Dan ngotnya ngon raja yang di Maghrib. Raja yang di Maghrib yang nan ngotnya Abdurrahman Al-Umawi ngon ngotnya anci. Jadi tering menjima inong. Nah, bulan Ramadan menjima inong. Kamu kan? Bedah Yahya ke fatwa tu hukum dengan fatwa katanya iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Sedangkan dari syarat tiba. Konyo riu pemerdeka kamuda ko hana bebedakan beraja bukan raja hana beda. Sedangkan Yahya ke fatwa ke raja iaitu kafaraji puasa. Kafaraji puasa 2 bulan berturut-turut. Pakon lagi aku fatwa Yahya karena kekadang kepada demikian halahu. Kondisi rajanya, keadaan rajanya sesuai jika kafarat bakfur dengan puasa supaya jera. Ngak kapok. Kamu ngak baik pelakuli. Munyo pemerdeka nyo gampang bagi raja kerana li harga ataka mehet hubungan ataka meinam ya pelaku ju. Entuk pemerdeka budak apa bak peng dia. Hang kapok-kapok lagi orang raja. Tapi menyedap puasa nyo akan kapok bagi raja. Kan jelas kan? Jadi lagi kalau contoh timak lupa yang toh yang je ke sifat munasib ini sifat munasib yang hanya pertimbangan syarat toh sifat je kata halahu kondisi raja nyo je ke sifat hukum je toh kafarat bakfun dengan kafarat bakfun iaitu dengan puasa 2 bulan berturut-turut nyaukum yang je hikmah dah sebab setiap sifat munasib engkau tetap dipahasil hikmah maka mesti jelas hikmah haji ni iaitu ngak kapok ngak jera kamu orang sifat kondisi raja lebih cocok tapi kafarat dengan puasa bakfur yang sifat sedangkan hukum kafarat dengan puasa yang je hikmah jera ngak kapok kamu sifat munasibnya hanya pertimbangan syarat. Karena syarat hanya lagi yang pertimbang. Kamu kan hanya pertimbangan syarat. Sifat kondisi raja lebih cocok berarti kafarat dengan puasa bak fon nyo hanya pertimbangan syarat. Kau kajilah maka ji ke munasib. Hanya pertimbangan nas, hanya pertimbangan ijma ulama. Maka ji ke munasib mulgha al-gharib. Menyona dali itunya ada batal sifat munasibnya. Maka gebuhna sifatnya mulgha al-gharib. Karena nadali iaitu ada batal sifat munasibnya. Matoh dali dengku. Kau kata yang dalil. Dalil sebagaimana dia kata maklumi bersama masalah melanggar aturan tentang hubungan tentang jima' inong dalam bulan Ramadan. Apa dalil ji? Kayak apa? Dalil ji iaitu fon kafarat dengan pemerdeka kamuda. Kamu kan? Fon pemerdeka kamuda. Kedua baru puasa. Kelihatan baru juga makanan, kumungkatin. Kamu kan nyan hanya beralih ju dari merdeka beralih kepada berpuasa hanya ju lagi menyohana darurat menyohana mampu memerdeka kamuda baru berpuasa 2 bulan berturut-turut menyohana mampu berpuasa baru bi makanan selama mampu memerdeka kamuda hanya berpuasa kaya kan nya dari syarat sedangkan fatwa Yahya no tiba tiro raja yang di Maghrib ge fatwa le Yahya bahawa agaknya puasa 2 bulan berturut-turut. Dari syarat giu pemerdeka agaknya ge fatwa dengan giu puasa 2 bulan berturut-turut. Nya tipe
munasib, tipe munasib katnya kondisi raja kan dia tipe munasib. Tipe munasib yang Yahya kadar mena, tipe munasib yang Yahya mida tak kenju. Kamu kan tipe munasib Yahya mena halahunya menentang dari syarat. Menentang dari syarat. Maka dia ditunjuk dalil di atas membatalkan sifat munasib, maka sifatnya gebuhna sifat munasib mulgha al-gharib. Kau kan jelas kan? Maka secara kata ulama hanya dacok keilak tipe munasibnya kerana jelas-jelasnya dalil yang ditunjuk datu membatalkan sifat. Dalil ini iaitu dalil syarat mewajibkan bab permulaan dengan pemerdekakan budak, bukan berpuasa. Kamu maka sifat kondisi raja cocok berkafarat dengan puasa, sifatnya batal. Toh yang batal dalil. Toh dalil ji. Pun dalil, pun yang lah dalil ji. Kamu orang. Dalil ji pun yang lah dalil ji. Yang Wahabi, kamu orang. Dalil enggak jelas juga. Bahawa Tuhan berarti gepu wajib pun pemerdeka budak. Kamu. Kedua baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kelihatan baru beli makanan. Kamu orang. Jadi ino cara mufhum ji. Menyosifat munasibnya hana pertimbangan nas, hana pertimbangan ijma'. Dan juga hana pertimbangan ketetapkan hukum atau cocok sifat. Kajilah. Maka sifat munasibnya menyona tadi ditunjuk datu batal sifatnya gebuhna sifat mulgha al-gharib atau sifat gharib kunju. Kamu orang menyo hana dalil hanya akan tak faham video kau iaitu mursal munasib mursal itu kita dah bahas. Kamu nyo bet tua tunggu nyo pembahasan tu munasib min haisu pertimbangan hujudji dan hana hujudji gebagi berbau muasir mulaim gharib mursal. Video kalinya tentang mursal kabarak tentang pegang kamu kan gharib iaitu atau mulgha al-gharib. Kamu kan mulgha al-gharibnya munasib di hana hujud pertimbangan. Jadi berkena hana hujud pertimbangan ko hana adalah nas. Kamu orang hana pertimbangan nas. Dan nadade yang lain yang ditunjuk ada batal sifat munasibnya, maka gebuna sifatnya mulgha al-gharib. Yang je ketipu ini halahu, yang je hukumnya kafarat dengan puasa. Kamu yang je hikmah jera. Jadi sifat halahu ini secara kata hanya tercok kehilang walaupun Yahya gefatu walaupun Yahya gecok ketifut hukum kafarat dengan puasa di sini adalah halahu iladi. Jadi menurut Yahya pakon kafarat dengan puasa ke raja pakon peralasan ni karena kondisi raja lebih cocok tak kafarat dengan puasa nyat iladi. Kamu hikmah ji ngat jera. Nya menurut Yahya dulu, menurut Yahya. Kamu apa? Tapi secara kata ulama, sifat halahunya hanya tercok kehilang. Karena sifatnya kan dibatalkan oleh dalil. Karena ada dalil yang ditunjuk batal sifatnya. Dah dalil iaitu syarat gepu batal sifat munasibnya dengan cara gepu wajib seorang bakfon dengan pemerdeka budak. Cara kau bakfon bagi orang yang watak inang dalam bulan Ramadan konyo pemerdeka budak, han tangguh pemerdeka budak baru perkena berpuasa 2 bulan menturut-turut. Menyo han mampu berpuasa baru bi makanan turun gatin. Kamu apa? Kau kajilah kan? Kata fil hasiyah biadatu ala dalika. Nyo lagi tak hasiah, nyo nak tambah halam tu. Lagi yang syarati. Yahya nyo adalah Yahya bin Yahya Andalusia. Goknya seorang sahabat Imam Maliki.
seorang sahabat Imam Maliki ngon Imam Malik tu. Raja yang berhubungan intim, raja yang jima inang lamula Ramadan, ngon kok nyancit. Ya, ngon kok nyancit. Abdurrahman namanya, Abdurrahman Al-Umawi yang dilakap dengan Murtada tu. Wate kok nyan berarti kehubungan jima inang lamula Ramadan, ge fatwa le Yahya. Ya, apa fatwa hukum bahawa dan puasa 2 bulan berturut-turut. Kamu kah? Padahal tu dalam fatwa yang lego, yang li tirorogo haya pakar dan fatwa dengan fatwa lagi ya. Pakar hanya fatwa dengan fatwa mazhab Maliki. Mazhab Maliki kan gampang, dia pilih antara lainnya pemerdeka, puasa atau juk makanan kau kata. Kau dia pilih mazhab Maliki, pakau dia pilih lagi fatwa lagi ya. Dijawab le Yahya bin Yahya, belum fatwa lagi ngak kapok raja, ngak jera, ngak bet pelaku uli. Kamu kan? Tapi walaupun fatwa le Yahya lagi tipe halahu banyaknya. Tipe yang je kelainan dia tipenya dibatalkan oleh dalil. Kerana kamu kan dibatalkan oleh dalil. Ya, dibatalkan oleh dalil. Makanya secara kata ulama tipe halahunya hanya dacok kailat. Berarti punya hanya dacok kailat, kamu kan berarti hanya hukuman dengan puasa berawal kali. Berarti puasa hukuman berawal kali iaitu perkara mazhab kita Maliki Syafi'i iaitu puasa pemerdeka budak tu. Hana sanggup pemerdeka budak baru puasa 2 bulan berturut-turut. Hana sanggup puasa baru bayi kafarat. Bayi makanan, juk makanan. Kamu kah? Ka waisama hada. Pembagiannya kebuhnan dengan nama gharib. Jadi sifat munasib al-mulgha al-gharib. Kebuhnan dengan nama gharib. Jadi pembagian kenju tipe gharib ni. Menyohana dadi ditunjuk dak tu. Menyohana dali itu nyok dak tu batas sifat munasib, nya munasibnya kebuhnan gharib. Lagi yang kenju. Pakon kebuhnan gharib. Karena jauh daripada pertimbangan syarak. Hana syarak tu, hana nas. Pertimbangan nas, pertimbangan ijma', pertimbangan tetap hukum atau sifat atau cocok sifat, hananya maka ji kebuhnan gharib. Maka ji lun pegang atau bawah tu pertimbangan dengan nas, pertimbangan dengan ijma' palikut, konyo pertimbangan iktibarkan nok sifat dalam nok hukum. Kayak kan? Yang kedua iaitu mulaib. Mulaib pertimbangan ji pun ditetapkan hukum ada cocok sifat. Walaupun kalau dipertimbangkan nok hukuman dalam jenis hukum. Dalam jenis hukum, dipertimbang nok sifat, kalau dipertimbang nok sifat pada jenis hukum le ijma' ulama atau le nas. Walaupun lagi kamu agak maka kebunan mulai. Jadi jelas palikut jenis karib bukan jenis baik. Sedangkan ini jenis baik. Punya jenis baik tengku secara kata hanya kacok kailat. Punya pertimbangan nok ji ngon jenis hukum bak jenis hukum dengan jenis baik nyo secara kata ulama hanya kailat. Kamu agak palikut bak pembahagian mulai. Kenapa pembahagian mulai? Kerana nok tipe pertimbang iktibarkan pada jenis hukum. Yang jenis karib. Kamu agak munyo jenis baik yang kenyo tu haji. Kata ulama berarti hanya cok kailah. Kajilah. Maka ji kebuhnan karib ini jauh daripada pertimbangan nas atau ijma' ulama atau tabuh tu tetapkan hukum atau cocok sifat. Kamu agak. Jadi locok kesimpulan dari likut sampai le menyona pertimbangan nas atau ijma' ulama nya muasir. Munasibnya kebuhnan muasir. Menyohana pertimbangan nas atau hana pertimbangan ijma' iaitu pertimbangan ketetapkan hukum atau cocok sifat yang kebuhnan mulaim, sifat munasib al-mulaim kebuhnan. Menyohana pertimbangan atau likut yang kebuhnan nya hanya cocok kesimpulan le kerana nya dua nama.
menyonadali itu nyok datu batal sifat munasibnya, maka gebuhna sifat munasib mulgha al-gharib. Menyohana dalil nya baru gebuhna sifat munasib al-mursal. Nya akan dapat apa video kau ku tengok. Pokoknya kata tok tu video. Ikuti bantu akan dapat, insyaallah akan dapat. Ya, kan kamu orang. Ya, kan lagi apa ti turah berkena gharib. Baik tua tagar kunyo munasib bermakna ilah. Munyo munasib bermakna munasabat kali buat video kali lemah video kali ko. Nyo munasibnyo iktibar wujud ngan hana wujud ji. Pertimbangan wujud ngan hana wujud ji gebagi berbuah munasibnyo. Muasib, mulaib, gharib, mursal. Kamu orang gharib yang punya tu gharib. Yang gharib tu hanya pertimbangan nas, hanya pertimbangan ijma' dan hanya pertimbangan tetap hukum atau cocok sifat. Kamu orang berserta nadali itu nyok datu kubatal sifat munasibnya. Maka ji gebuhnan gharib. Menyohana dadi itu nyok atu batal sifatnya yang gebuhnan mursal. Itu akan bahas. Diku buat video kau pun tu. Nyok kajian oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.